Dari mana? Kiriman dari Sinari. Purbalingga. Ya masih berdua itu Mas Pula. Dari mana dia? Dari Jepang kok. Itu kok gitu kok. Jangan hujan, mau kemana lagi juga susah. Oh iya, waktu itu virus corona loh. Iya kan. Tahu nggak? Beda itu gitu itu dengan khayalan. Khayalan dekat juga. Kalau bukan handphone yang dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang dibuat kamar mandi ya di handphone. Oke Pak udah buat kamar mandi is. Lagi Pak udah bangun rumah is. Sedangkan itu cuma khayalan dan jadi game. Alhamdulillah jadi coba apa yang mau dikerjakan? Itu kok cuma kayak gitu. Kan semua tuh berawal dari khayalan, coy. Ya tapi member-member lah ya bu. Gitu loh. Mengisi kekosongan sebenarnya. Sebenarnya nggak ada yang kosong, cuma dia aja buat kosong hidupnya itu. Mengisi kejenuhan, jadi biar apa namanya? Nah agar ya udah saya. Biar lemesin saya. Kok dia tuh harus keras sih, harus digalain. Ya kita sampai ngomong ngotot, ribut sampai mendelang ya. Dia cuman lempeng. Begitu marah kayak anak kecil, manjanya luar biasa. Gitu loh. Ya maklum lah kurang kasih sayang dari orang tua ya. Jadi perasaan di luar sana juga banyak yang orang kasih sayang dari orang tua. tapi kan saya di apa ya namanya tuh delalah, saya tuh beruntungnya ada di lingkungan orang-orang yang menyayangi gitu. Tapi saya nyesel nyayangi kamu. Oh masya Allah. Dia tuh manja, apa harus di inginnya apa keinginannya harus mengerti. Ih ganti ini ya, oh saya pengen ganti ini. Saya janji tak kalau ganti ini. Dibelikan, tapi janji hanya janji. Sudah. Tapi baik. Dia sangat ngerti saya, dia ngerawat saya, ibu saya ini. Dia walaupun tiba-tiba selengean kayak gini tapi cuma salah casing. Berarti apa? Dia wanita banget saya bilang. Suka bersih-bersih banget. Kalau mandi lebih dari 1 jam lebih. Maskeran, pokoknya wanita saya sampai kalah. Itu dulu, kalau sekarang udah mengurang jauh. Kalau tidur sama saya itu sering bertentangan. Dia kan kalau tidur kan suka numpang di kamar saya, kamar dia itu nganggur. Sedangkan saya tidur kan rapi, kok miring-miring kok sampai pagi. Begitu ini apa itu pasukan ini datang, yang namanya kasur yang tadinya lurus, berantakan semua. Dia tak suruh bangun dulu. Tak benerin spraynya, tak Kalau itu yang lagi. ada sisa. Dia. Tapi begitu satu kan bisa tidur spray berantakan, terus apa tuh bed covernya berantakan, aku takutan saya apa nggak bisa. Dia udah tidur pun tak bangun kok. Bangun dulu saya membayar spray baru tidur lagi. Tanya ya. Kalau Pak pakai minyak wangi, saya pakai bangun tidur pakai minyak wangi jam 2 jam 3 minyak wangi dulu tidur lagi. Ada yang kurang dan tidur saya nanti saya akan bangun kok. Saya lagi gitu aneh. Kebiasaan ya mungkin kan aneh. Tiap orang kan masing-masing. Kalau orang ya sama aja sih. Kalau orang lebih ke yang penting bersih kalau mau tidur. Iya. Nah ini paling seru nih. Jadi keinginannya tuh selalu itu. Jadi rumah tuh harus bersih, rapi, dan tanpa ada debu gitu. Tapi dianya sendiri yang kadang satu nggak ngerjain sendiri, keduanya juga kadang barang di mana nyimpennya, di mana aja, terusan kayak sendal dari luar dibawa ke dalam. Enggak juga. Saya sendal bisa, cuman kadang-kadang kalau nggak pakai sendal yang sendal saya paling marah kalau bangun tidur tidak ada sendal. Itu dari kecil. Saya tuh paling tidak bisa kalau bangun tidur sendal kesayangan saya tidak ada di dekat saya. Saya akan bisa marah seperti itu. Jadi saya tuh harus wajib ada sendal. Makanya saya tuh dulu saya bisa nyeker ya. Saya suka naik gunung, saya suka rappelling, full tebing gitu. Suka yang ibaratnya anak-anak mendaki seperti apa lah. Tidur di pinggir jalan, naik truk seperti itu. Tapi sekarang yang dulu yang sekarang ya sangat jauh banget. Saya dulu di ketinggian mau berapa jauh pun saya tidak pernah takut. Sekarang saya nggak takut ketinggian. Lain mungkin udah tua itu mungkin. Jadi dan saya sekarang tuh yang maunya apik gitu loh.
gelas itu kalian makan harus bersih. Saya itu nggak perlu mewah, tapi yang penting bersih. Kalau saya gitu, saya seperti itu. Baju nggak harus mahal, yang penting bersih. Ya. Tapi ganti kaki. Satu hari saya bisa ganti 2 kali 3 kali saya ganti itu. Karena mandi saya satu hari kadang 2-3 kali gitu ya. Dan hampir tiap bulan beli kaos, tapi nggak ada yang dipakai dan nggak ada yang disensor. Alhasil lemari. Iya, saya tuh gitu. Jadi saya tuh kalau udah sugesti, kalau mandi nggak nyaman, bisa akan mandi lagi. Siang pun saya bisa mandi lagi. Jadi satu hari saya tuh bisa mandi karena sampai 2 kali 3 kali. Yang bikin nyaman aja sayangnya. Karena jam tengah malam saya udah mandi di jam 10 malam. Karena nanti jam 2 malam saya kepengen mandi aja. Ada kejadian aneh di rumah kita itu kan kamar mandi ada yang dari luar dan dari dalam. Pintunya maksudnya. Nah, karena saya itu diusir untuk tidak tidur di kamar mandi, gitu aja. Iya, saya kan marah tuh. Mungkin lupa kalau kunci kamar mandi pintu kamar mandi nggak dikunci. Ya, pintu utama dikunci, ya salah pintu kamar mandi lah. Iya, saya tuh jengkel kan, pernah di suatu malam satu jengkel banget sama dia. Kepengen tidur sendiri, satu kepengen ngelamun ngayal sendiri. Ada dia, terus kita ribut sempat ya. Terus dia kamu tidur apa sendiri sana? Tak kunci cekrek. Satu lupa, kan satu desain kamar mandi saya tuh 2 pintu, dari luar sama dari dalam. Nah satu lupa, dari luar tuh nggak tak kunci. Ya gampang tuh tak kunci kamar utama, dia tembus ke kamar mandi, tembus lagi kamar saya. Lihat mukanya lagi jadi jengkel. Dari kelas depan kak saya, ya gimana lagi? Emang kita tuh masih ribut ya, Bang. Tapi ributnya nggak pernah lama. Iya. Paling 10 menit pun kita dapur. Dan masalah sepele sendiri. Iya, karena kita ketemunya beton juga memang jatuhnya memang panas, tapi rezekinya alhamdulillah bagus. Ribut sering, tapi saya harus banyak ngalah. Karena dia dengan egonya luar biasa, tapi baiknya luar biasa. Saya kerasnya luar biasa, tapi ngalahnya juga luar biasa. Dia yang paling jengkel kalau saya itu udah disakitin orang, tapi saya masih bisa baik sama orang. Kalau saya kan sifatnya, kalau misalkan udah ada yang nyakitin, kita nggak benci, cuman cukup tahu gitu. Tapi kalau misalkan ini nih, satu ini, ya Allah, udah disakitin, udah dirugikan, tapi masih ya pokoknya mah serba ada, tapi masih yang ini masih bisa udah nggak bisa kan. Saya masih bisa senyum, saya masih bisa gimana kabarnya, ayo sini ayo makan bareng satu meja. Saya masih bisa ngatur perasaan saya, jaga semuanya aja. Sebenarnya ribut saya cukup tahu, tapi saya nggak bisa benci, nggak bisa dendam. Saya tahu seperti itu, dan saya tahu akan seperti itu, tapi udah Muhammad jalannya seperti itu, mau gimana? Ya simpel-simpel aja. Ya minimal menghindari. Iya. Ya gitulah. Tapi inilah ibu saya. Kita hampir 17 tahun ya bilang. Ngerangkak dari nol pecah. Di saat saya tidak punya apapun, saat saya mungkin kalian juga belum ada. Iya betul. Di saat saya usaha saya hancur, saya merintis lagi karir di Bandung dengan kosong-kosongan. Saya punya akal pikiran, kalau saya menolak jadi paranormal, saya beranikan diri keluar dari zona aman, dan inilah jalan saya sekarang sebagai paranormal. Orang di luar sana hanya bisa menilai dari hal yang negatif, tidak bisa menilai dari hal positif. Jarang orang mau mengerti dan mau memahami soal ilmuwan ataupun ilmu yang saya jalan seperti perawangan ataupun ilmu kejawen. Yang tahu itu hanya orang sekitar saya, dan pasti Tuhan yang sudah menciptakan dan menggariskan ini semuanya. Cuman saya sangat sedih ya kalau ada yang menghujat, dan saya tidak mau keluarga saya ataupun orang terdekat saya membaca itu. Saya paling tidak bisa terima saat orang itu menyakiti dan membawa-bawa nama keluarga saya ataupun keluarga saya atau orang yang saya sayangi, karena
perilaku saya, kan saya sering minta maaf sama ibu saya. Saya minta maaf, minta maaf ya bu, saya bilang kok kerjaan saya menjadi pikiran ibu saya dan jadi masalah beda, terus siapapun itu saya selalu minta maaf dalam kondisi seperti itu. Cuma namanya kerjaan kan pasti ada itu, ada untung ruginya dan ada hal pun bertanggung jawabkan. Namanya kerjaan pasti ada baik buruknya, pasti ada. Ya cuman saya tuh paling sayang dengan keluarga saya. Tapi yang pasti ya maksudnya yang tapi kitanya harus legowo dan menerima resiko kerjaan saudara. Sebenarnya saya paling nggak bisa untuk yang namanya, apalagi kita udah hidup hampir 17 tahun, dari kita tuh dari benar-benar yang nggak punya apa dan bukan siapa-siapa. Dan sekarang itu kayak misalkan Liz itu pengen masuk itu cuman karena kita tuh sering nonton Tukul ya dulu. Iya, kita cuma berhayal bisa nggak yang masuk situ. Sekarang dulu kita masih yang di kampung terusan, tapi kita kayak jadi candaan yang insya Allah kamu ada di situ, insya Allah kamu duduk di situ gitu. Itu benar-benar yang hayalan jadi kenyataan. Ya, alhamdulillah ya, jadi bisa mengangkat martabat dan nama baik keluarga gitu. Yang saya suka dari itu orang Chris. Oh ya, saya tuh kalau manggil tuh Chris, kalau manggil tuh ya. Manggil saya Chris. Karena kan itu kalau buat saya tuh ya kita di keluarga pasti manggilnya tuh Chris. Saya suka dari dia tuh kreatif, apapun itu bisa jadi gitu, bisa jadi bahan, bisa jadi barang. Dan dia tipe romantis. Dia selalu memberikan buah tangan saya kalau kemanapun dia pergi itu mesti beda, walaupun kita cuma pergi, beliau tuh cuma pergi yang kemana sebentar, ada korek api lah atau apa gitu. Terusan dia otaknya di luar rata-rata. Kalau saya bilang dulu komputer kalkulator. Karena kalau misalkan saya baru ngomong 1000 ditambah 1000, dia udah langsung nyaut 2000 sebelum saya ngomong gitu, langsung 2000 langsung kayak gitu. Jadi otaknya memang bener, kalau bahasa sih canggih banget. Dia kreatif, canggih, terusan orangnya kerja keras, terusan penyayang, gak tegaan gitu. Sisi baik dan jeleknya. Kerasnya luar biasa, tapi maksudnya keras luar biasa bukan karena kita tuh untuk membentengi diri aja sih. Kalau kerasnya kita biar nggak tegaan juga kan. Biar nggak dilecehkan orang, biar nggak injek orang gitu. Kerasnya kita tuh seperti itu. Iya, ini buku dari kakak saya, saya sangat menghargai, kirim jauh-jauh, kasihan nggak mau ngerepotin orang. Saya hobi saya selain jadi pahan rumah ya saya desain ruangan, gambar-gambar, ada yang pesen, ada temen minta tolong atau ya seperti ini ya Bre. Iya betul. Nah, ini kan hasil 3D, hasil desain, inovasi, apalah bahasanya, inovasi, renovasi dan intuisi. Ini jadi barang-barang seperti ini, jadi mungkin kalau untuk sebagian orang yang baru gambar, jadi kan otaknya juga harus bisa sih kalau saya bilangnya. Tapi pokoknya ini yang ada di rumah ini itu hasil dari desain, inspirasi dan desain. Saya suka kecil, tapi mungkin kalau untuk kelas artis itu kayaknya rumah kita sangat minimalis banget. Tapi buat kita ini adalah awal cikal bakalnya kita. Jangan salah juga ya, sebelum seorang Bayu itu
menaklukkan Jakarta untuk jadi paranormal, dia kehidupannya udah seperti ini. Jadi bukan karena kita ke Jakarta terus langsung seperti ini, enggak. Jadi kita sebelum ke Jakarta kehidupan kita udah lumayan ya. Alhamdulillah, dan nggak menyusahkan kalau untuk makan gitu. Karena kita memang membiasakan bekerja. Jadi di saat saya pertama jadi paranormal, jadi artis pun atau mau dianggap artis atau gimana bahasanya lah, karena saya nggak pernah anggap diri saya artis. Ya alhamdulillah ada rezeki ya, jadi ada yang menghina saya segitunya nyari uang untuk jadi paranormal dan nerawang. Alhamdulillah ada rezeki dari nerawang, tapi alhamdulillah juga rezekinya ada juga dari lain. Ya namanya orang kan tidak tahu, menghina kita itu, menghina saya itu ya karena mereka tidak tahu kan. Ada yang menghina itu kan juga orang-orang yang di luar sana yang Silihkan datang mampu. Jadi mereka pengen seperti kita, tapi ya mungkin sebagian itu, tapi sebagian karena mereka tidak tahu saya. Iya. Terus kehidupan kita yang sekarang kan itu udah cuma yang diimpikan orang banyak gitu. Kalau saya sih lebih seperti itu, walaupun tidak wow, tidak seperti orang-orang kebanyakan, cuman alhamdulillah kita syukurin, alhamdulillah. Udah ya, mungkin kita nggak harus bingung untuk cari tempat tinggal atau apa. Begini udah kita syukurin. Saya tuh kadang suka lihat di komen-komen ya, kayak hujatan itu rasanya gimana sih? Kalau katakan dihujat sakit hati ya jelas sakit hati. Cuma mau dipikir mau ngapain, ibadah mereka nggak kenal saya, mereka tahu cuma hanya membaca, tidak mendengar langsung. Dan apa yang saya terawang itu kan nggak langsung terbukti saat itu juga, bisa terbukti nanti besok, lusa. Kadang-kadang orang yang menghina saya sedemikian rupa dengan fisik saya, dengan apa yang jadi kerjaan saya, sedih. Cuman gimana lagi, kan orang tidak bisa saya paksakan untuk percaya sama saya, sayang sama saya dan ngerti saya. Jadi ya udah, sebagian di luar sana kan orang itu kan cenderung bisa bahasa jelek daripada bahasa bagus. Begitu sebanyaknya orang menghujat saya, apalagi kemarin ada kasus yang itu loh, saya menerawang inisial T itu loh. Wah itu aduh, luar biasa itu. Kalau saya sih udah nggak bisa berkata-kata lagi. Sedangkan yang bicara soal peci itu ada medianya langsung, bukan saya, tapi seakan yang saya yang tertuduh, tapi orang cenderung yang udah ngecap saya bicara seakan peci saya itu bertuah, saya bicara seperti itu. Jangan medianya sendiri ngakuin, dan ada paranormal juga yang ngomong itu bukan, emang dia sendiri ngomong peci. Jangan, saya nggak pernah ngomong peci itu bertuah, tapi pecinya akan memperlihatkan spiritualnya lain. Tapi ya udah, namanya orang udah terlanjur ikut-ikutan menghujat, sampai ada saya lihat sendiri beberapa orang yang begitunya menghujat, sedangkan nanti kan pelan-pelan terbukti apa yang saya terawang kan ya. Betul. Ya, tapi memang sakit hati. Terawangan itu kan nggak bisa langsung bisa terjadi sembilan juga waktunya yang tepat. Cuman kadang-kadang kan perlu waktu, dan kadang-kadang ada keinginan yang bahasa-bahasa tidak bagus tuh. Kan ada undang-undang ITE ini, ya. Kepengen saya laporkan, tapi buat apa? Toh kembali dengan mulutnya sendiri, mereka juga akan rusak dengan apa yang dia lakukan sendiri. Karena karma tiap orang itu kan masing-masing ada. Jadi semuanya saya pasrahkan, saya ikhlaskan. Yang penting saya tidak nyakitin orang, saya bekerja sesuai prosedur. Dan ingat, saya menerawang itu dipilah-pilah. Saya melihat terawangan, saya pilah-pilah, saya rasakan, baru saya keluarkan. Itu pun dengan bahasa yang halus. Karena kalau saya mau nyari sosmed, mau nyari pansos, saya bisa membuktikan terawangan saya, tapi bukan untuk kalangan publik. Itu kan memang benar, dunia juga mengaku yang namanya terawangan bayi itu luar biasa sebenarnya mah. Karena di kehidupan ini kan banyak orang yang sirik dan tidak nyaman dengan budaya terawangan, sirik musyrik. Iya, kayak kalah set, terus dia nyari akal-akal biar gimana ya. Itu sebenarnya sih udah biasa dari di dunia. Iya. Mungkin seperti itu. Bagi saya, monggo kasih rezeki, monggo enggak ya udah, saya berusaha. Karena saya mencari rezeki bukan menjadi paranormal, tapi saya tidak pernah kekurangan ide untuk mencari nafkah selain jadi paranormal. Itu aja. Ya, intinya saya sayang sama keluarga saya sama diri saya. Terima kasih sudah ngurus saya selama hampir 17 tahun ini. Saya sangat menjaga perasaan orang tua saya. Ibu saya tinggal satu. Saya menjaga dan membahagiakan beliau.
dengan cara apapun itu. Jadi harta saya, keluarga saya. Jadi saya pernah jatuh, saya pernah hancur, saya pernah tidak punya, dan saya pernah kaya, dan saya pernah punya lebih dari apa yang saya pikirkan. Tapi mau sedikit, mau banyaknya, mau kurang atau lebihnya, saya pernah jalan dan saya tidak pernah kaget. Karena bagi saya apapun yang terjadi sekarang ini yang terbaik buat hidup saya. Suatu saat nanti Tuhan mengambil hak semuanya yang apa saya punya, ya saya harus ikhlas. Dan suatu saat Tuhan memberi lebih dari saya harus bisa berbagi. Karena saya kepengen apa yang mungkin yang di luar sana pengen tahu, tanya tim-tim saya sebagian. Saya tidak pernah pelit dengan keuangan saya. Kalau saya bisa bagi, saya bagi. Cuma kadang-kadang ada yang manfaatnya saya juga tahu itu. Tapi ya memang saya juga mengurangi beberapa hal yang memang ya tidak penting ya, ya. Karena dikasih hati minta ampela, kasih hati minta apa sekali, 2 kali, 3 kali ya udah 4 kalinya ya gak pikir dulu. Itu pun saya juga perasaan saya dibohongi aja loh. Saya tahu, saya kayak ngomong sama diri saya, ini orang seperti ini dan seperti ini nih, dunia kan seperti ini. Tapi di depan saya seakan dia tidak merasa berdosa, seakan dia paling benar. Tapi itulah sifatnya. Jadi kita tidak bisa mengharap orang untuk baik sama kita, jujur sama kita, dan sayang sama kita. Karena ada orang itu hanya melihat kita sisi jeleknya, sisi rendahnya, sisi kurangnya, dan orang jarang untuk bisa mengerti keilmuan saya dan apa yang saya punya dan apa yang saya bisa, hanya bisa menghujat. Kalau masalah musyrik atau tidaknya kembali ke kepercayaan masing-masing. Karena saya bekerja juga pakai nurani, pakai hati, juga banyak hal yang bisa saya lakukan dan bisa berbagi. Tapi kalau itu semua masih dianggap kurang, saya minta maaf. Karena kalau yang namanya ilmu magic, gaib dan lain sebagainya itu apa namanya saya nggak tahu. Itu kan bukan ilmu matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu kan kayak 1 tambah 1 jadinya 2. Itu pasti. Iya, itu kan ya maksudnya 1 tambah 1 harusnya 2 kan. Bukan ilmu matematika yang jelas itu. Itu kan tawangan. Jadi itu di luar pemikiran manusia. Tapi itu ada gitu. Iya. Kita nggak percaya tapi ada, tapi kita nggak percaya juga ya itu ada. Jadi untuk sebagian orang yang selalu bilang musyrik padahal dianya juga maniaknya dukun, itu banyak sebenarnya. Saya mau bilang ada banyak artis tuh yang kalau depan TV kan, oh saya nggak anti dukun, oh saya anti panorama, saya bilang itu musyrik lah, itu panorama palsu kah, atau itu panorama yang apa itu najis lah ibaratnya. Jangan sampai ya kita ke panorama musyrik. Tapi saya ada bisa buktikan dari berapa artis yang nyebut itu, saya bisa sebutkan dia pakai susu dan dia sering orang pintar. Tapi itu rahasia saya, gitu ya. Tapi biarlah, itu kan cara mereka untuk menutupi kemunafikan. Sifat orang kan masing-masing, saya hargai itu. Saya juga menjaga privasi tamu-tamu saya per orangnya. Saya mau dibayar berapapun, saya tidak akan buka privasi tamu-tamu saya, karena mereka percaya sama saya dan saya sangat percaya dengan apa yang saya lakukan dan saya menjaga kepercayaan itu, ya. Oke. Terima kasih sedikit omong-omong kita sama bisa EDJ. Semoga apa yang kita utarakan sedikit, mungkin sedikit ada tambah wawasan dan pengertian biar kita bisa berpikir bijak. Ingat ya, soal corona, saya ingatkan lagi, jaga semuanya, jaga kesehatan semuanya. Kita tuh di ujung tanduk antara hidup dan mati. Walaupun mati hidup semua ada garisnya, bertemu menikah berpisah semua ada garisnya, apalagi mati. Tetap lakukan suatu kebaikan. Terus saya bilang, kapan corona berakhir? 1 tahun pun kita masih berantakan. 1-3 bulan ini corona sedang merekah. Saya bukan menakut-nakuti, saya sendiri juga takut. Karena kita berperang dengan hal yang tidak kelihatan. Tapi itu jelas tidak kelihatan, tapi jelas nyata mematikan. Itu yang bikin jengkel. Iya. Jadi kok ibaratnya kelihatan corona jejak gelut sampai berkelahi karuan. Ini nggak kelihatan, kita mau perang batin, mau perang emosi juga nggak kelihatan kan gitu loh. Jadi saat ini yang bisa kita lakukan apa? Menjaga, banyak doa dan sebisa mungkin lah berupaya sebagai masyarakat. Cuman yang saya pikirkan bagaimana kehidupan kita nanti, cari makannya seperti apa. Yang punya simpenan bisa stok apa kan? Ya mungkin ada lawangnya, waktu space-nya masih ada. Jadi hidupnya pas-pasan. Nunggu 1 tahun apa nunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada untuk kehidupan lagi. Dari mana semuanya bisa hidup? Itu lebih dah. Kayak apa ekonomi kita kayak kedepannya kayak apa?
saya takutkan ya, saya takutkan kalau ekonomi kita berantakan bisa jadi penjarahan. Walau bisa dibobol tempat makan, tempat swalayan, bisa terjadi penjarahan di saat perut lapar, kita nggak bisa hidup dan kondisi sangat sulit untuk kehidupan kita. Bisa terjadi keributan dan sara ataupun penjarahan bisa. Penjarahan dan kejahatan akan meningkat karena semua sudah mata gelap bagaimana bertahan dan melindungi keluarganya seperti itu. Semoga aja yang saya takutkan tidak terjadi. Semoga kita ngomong 1 bulan lagi kita bisa menikmati Ramadan dan hari raya dengan yang sangat luar biasa, dengan setelah cobaan kita Ramadan, setelah itu kita memberi hari kemenangan dengan luar biasa. Itu harapan saya. Ini kan rahasia Tuhan, iya, rahasia Gusti Allah. Kita bisa silaturahmi ya, Bro. Iya. Kita banyak doa aja ya. Akan indah pada waktunya. Amin. Ada rahasia di balik ini. Iya, amin. Karena gini, Bro. Kalau di Jawa itu seperti yang saya pernah ceritakan. Kalau ada pagebluk seperti ini, itu ada nanti saat kuburan nanti kita ada tradisi seperti kentongan dipukul, terus masak sarodeh 7 macam, ada luweh, ada kacang panjang, dan nanti ada pertanda seperti ada suara gemerincing, suara lembut-lembut yang memperlihatkan dengan beberapa tipe. Itu emang ada loh tradisi setelah pagebluk. Itu ada mungkin kalau sekarang kan seperti terlihatnya gambar Kiai Semar. Nah, nanti saya itu Petro, baru Kanjeng Nyoro Kidul. Itu tradisi Kejawen. Kalau kita ngomong secara rasional, secara umum, pagebluk ini bisa berlalu, tapi memang perlu waktu. Karena pagebluk itu kena siang bisa meninggal malam, kena sore bisa meninggal paginya. Itu istilahnya hampir seperti itu. Dan ada tradisi-tradisi. Kenapa Kejawen dulu orang Jawa di depan rumah kasih gentong, kasih air? Karena apa? Supaya kita bersih sebelum masuk rumah, bawa sawan, bawa penyakit, bawa lembut yang di badan bisa bersih karena air yang digentong tadi. Itu tradisi Jawa seperti itu. Jadi dari sini, kalau di Kejawen itu kan kalau salaman kan gini, itu sekarang kan dipergunakan. Karena fungsinya apa? Dengan tidak bersentuhan, dengan kita tangan di depan dada seperti ini, itu salam hormat kita pada orang. Itu lebih baik dan kita harus bersentuhan. Nah sekarang ini kita pergunakan di saat ada corona seperti ini. Kita salamnya pakai di atas dada. Dia Kejawen seperti itu. Jadi sangat berfungsi sebelum ada corona. Iya, sebelum ada corona ini kan udah Kejawen itu udah banyak memberi saran dan perilaku bahwa cara-cara tersebut sangat berfungsi di zaman corona sekarang. Walaupun Kejawen dianggap kurang atau dianggap yang aturannya terlalu jelimet, tapi coba dirasakan manfaatnya untuk sekarang sangat berguna sekali gitu ya. Jadi tadi sekelumit tentang Kejawen, tentang kehidupan kita berdua, tentang cerita kita yang suka ribut dan keseharian kita. Kita ya apa adanya. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa dikupas. Kan terbatas. Dia mau melanjutkan main game lagi ya. Tak suruh mandi dulu biar nggak kacau gitu wajahnya ya. Ya udah, saya akhiri dulu semuanya. Sebelumnya Mbak Yudi mari berada, semoga tetap jaga kesehatan. Semoga ada rezeki yang berlimpah. Yang di luar sana yang sedang mencari rezeki, menggais rezeki, moga-moga diberi rezeki yang berlimpah dan moga-moga ada jalan keluarnya dan diberi kesehatan. Buat yang kaya, buat yang suka nimbun masker sama sanitizer, udah keluarga bentar lagi juga banyak orang yang buat masker, jadi nambah dosa tapi juga berlaku. Di keluarga itu masker, keluarga sanitizer harga normal-normal aja, kasihan yang butuh. Bagi nggak bisa kebeli masker, pakai kaos yang penting bersih, lap, yang penting bersih, tutupin, yang membuat pelindungan diri sendiri. Jadi masker mahal udah kita pakai alternatif gitu ya. Dan buat yang kondisi yang punya sifat iri, dengki, jahat, pelit, kikir, kumpul-kumpul, suka narkoba, suka hal negatif, dan melakukan satu hal yang tindakan tidak bagus, saatnya insaf. Kita tidak tahu besok masih hidup apa enggak. Jadi saatnya kita koreksi dan berbenah diri. Seakan besok itu kita mati, tapi kita kok semangat dan berkarya, semoga 1000 tahun lagi kita bisa hidup dan memberi suatu kebaikan. Kalau hidup panjang tapi nggak memberi kebaikan, nggak ada manfaatnya buat apa. Tapi dengan Tuhan memberi peluang waktu yang panjang, semoga kita bisa berlaku dan bersikap yang baik untuk kepentingan bersama dan kepentingan diri sendiri dan bermanfaat seperti itu ya. Udah ngomong capek, saya mau mandi dulu.
jaga kesehatan, banyak doa, minta maaf sama Gusti Allah. Insya Allah ada jalan keluarnya semuanya. Semangat, kita bersatu melawan corona ya. Dan kita insya Allah sebagai pemenangnya. Sabar, tawakal, insya Allah dengan kita bersatu, insya Allah ada jalan keluarnya semuanya. Dan stay di rumah, kalaupun di rumah harus keluar rumah harus bekerja ya, sebisa mungkin serapat mungkin mempertahankan ataupun menutup dirinya, jangan sampai terkontaminasi dengan virusnya tadi. Buat yang di rumah juga jaga itu space-nya, jaga jarak ya, biar kita semua terlindung dari permasalahan ya. Sudah Mbak Yu dimanapun berada, terima kasih buat adanya tetap bersama saya dan tetap sayang sama seorang Mbak Yu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, semua itu gratis. Tidak? Buat Bala DDJ sama aja sih pepatahnya dengan Bayu, karena kita sebagai anak bisa lebih mawas diri biar kita cepat-cepat terhindar dari virus yang lagi merajalela. Jadi kita bersyukur, Semangat, berdoa, dan semangat biar si virus corona itu menyentuh dari kita. amin, 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 amin ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. channelmu namanya apa? Di channel EDJ. Lagi channelmu namanya? Channel EDJ Nokion. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam rahayu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.